Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman. Kemarin saya tidak membuat mapping karena saya kemarin mengurus orang tua saya di rumah sakit. Orang tua saya sakit ya, jadi seminggu 2 kali saya ke rumah sakit. Nah, jadi hari ini saya ingin memberikan mapping dan perlu teman-teman ketahui di sini saya memberikan disclaimer ya. Disclaimer. Yang pertama, ini hanya analisa ya, untuk edukasi, cara analisa top down analysis intraday. Nah, yang kedua, analisa ini sangat work jika ada konfirmasi. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya nggak tahu konfirmasi dan nggak bisa ngebaca konfirmasi, jangan entry. Yang ketiga, tidak ada konfirmasi, jangan entry. Yang keempat, gunakan akun demo selama 3 bulan untuk backtest buat teman-teman yang masih belajar. Jadi jangan langsung ke akun real. Ini tuh hanya mapping harian, bukan sinyal buat teman-teman untuk belajar. Yang kelima, gunakan akun send untuk backtest 3 bulan. Nah, yang terakhir, jika sudah yakin dengan kemampuannya dalam menganalisa, baru teman-teman bisa menggunakan akun real standar. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja mulai. Nah, di sini saya biasanya akan memulai dari time frame daily ya. Step by stepnya adalah menentukan struktur dulu yang pertama. Di sini kita lihat strukturnya itu bullish emang. Oke, bullish. Nah, tapi di sini ya kan dia masuk ke zone supply daily. Oke. Strukturnya di sini jelas ya, dia bullish. Sebentar, dikasih ini tanda bos. Dia masih bullish. Dia bullish, intinya dia bullish ya. Kemudian yang kedua, kita perlu menandakan liquidity-nya. Di sini ini adalah trendline liquidity. Dan area ini sudah di swap oleh pergerakan ini, ya kan? Nah, area ini jika kita lihat di time frame yang lebih kecil, H4 atau H1, ini menjadi struktur. Jadi ini tuh agak trap sih, dibilang trap untuk time frame kecil. Nah, tapi di sini ada supply yang sangat kuat yang mungkin nggak bakal ditembus. Oke, yang ketiga kita menandai SND zone kita, supply dan demand-nya. Ini supply kita. Karena market bergerak dari demand menuju supply, jadi kita sekarang fokus ke supply. Ini ya, dari demand ke supply. Oke, sesuai step by step kita tandai SND zone-nya. Ini supply kita, POI kita di daily. Supply-nya di sini. Ingat teman-teman, ini hanyalah edukasi saja, bukan sinyal. Jadi teman-teman bisa gunakan akun demo untuk backtest. Kita tandai juga demand-nya. Nah, oke. Kemudian kita fokus ke POI yang keempat, tandai POI-nya. Ini POI kita ya di sini ya. Ini POI kita. Dan fokus ke POI kita. Sekarang kita turun ke time frame H4. Kemarin saya entry di sini nih. Nih ya, turun dulu ya ke time frame M30 ya. Nih. Hari apa ya kemarin? Hari Senin. Saya dari sini profit, ya kan, lumayan. Yang kedua profit lagi. Yang ketiga kena SL plus di sini. Nah, jadi ada yang kemarin yang komen, "Bang, saya kemarin loss." Itu kan bukan sinyal, hanya analisa. Dan di sini tuh nggak ada konfirmasi change of character, itu nggak ada di sini. Makanya dia labas, gitu kan. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Nah, di sini kita lihat. Di sini tuh ada base, teman-teman. Nih. Dia respect dari base ini. Drop. Base yang ini ya. Lalu drop. Ya kan? Nah, tadi pagi saya men-sell di sini nih. Saya dapat dari 1913 ke 19 berapa tadi ya? Saya dapat 80 pip.
Nah, kemudian di sini tuh di reject dia, ada rejection. Nah, zona ini juga adalah zona POI kita. Tapi kalau misalnya nanti di sini tuh nggak ada konfirmasi, kita nggak perlu entry. Karena apa? Karena kalau misalnya di zone ini nggak ada konfirmasi, dia akan labas ke sini nih. 1948. Jauh labasnya, teman-teman. Nah, kemudian sekarang untuk entry-nya saya akan menunggu yang pertama di sini, zone 1, zone POI 1. Kalau di daily tadi POI saya yang di atas, ketika saya turun ke time frame H4 ada POI lagi, akan saya tandai juga POI-nya. Jadi kita juga memiliki banyak POI nanti. Ada 2 POI. Nah, ini zone POI 1 yang atas. Kalau yang di sini nggak ada konfirmasi, kita akan fokus ke yang atas. Tapi kalau besok di sini ada konfirmasi, kita akan fokus di sini. Bang, cara mencari konfirmasinya gimana, Bang? Saya masih pemula. Nah, untuk konfirmasi, kita melihatnya di M5 atau M15, oke? Nah, sekarang kita turun nih ke M5 atau M15. M15 lah. Ini saya hapus dulu ya, guys. Ini saya hapus dulu. Di sini, ya, dia tuh membentuk seperti trendline liquidity. Saya tuh tadi setelah news CPI, saya sempat memasang sell limit di sini nih, sell limit di 18.12. Tapi nggak kejemput 18.13 ini nggak kejemput. Langsung turun dia. Kenapa saya pasang sell limit? Karena di sini tuh area trendline liquidity. Nah, area ini nih gampang di swap dan saya akan menunggu area ini ke swap ke sini, ya kan? Nah, kemudian ketika zona ini break seperti ini, nah, baru saya akan sell. Seperti ini kira-kira. Jika zone ini break. Ini konfirmasi. Tapi jika break ya, kalau ini tuh nggak break ya jangan entry lah, teman-teman. Konyol namanya. Kecuali teman-teman udah berani memasang risk entry. Oke, nggak masalah. Yang masalah kalau teman-teman belum paham risk entry, confirmation entry itu, aduh, kacau nanti. Loss, tuh bangkrut, nangis. Nah, itu POI kita ya. Jadi yang pertama itu POI kita di atas, dan yang kedua itu di base. Aduh, ini gimana sih? Nah, ini nih. Ini POI kita yang satu di sini. Yang kedua di atas. Oke. Untuk planning kita besok itu sell ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan lupa ya. Di sini tuh ada news ya, teman-teman. Kita coba buka Forex Factory ya. Kita cek news hari apa besok ya? Oh ya, Rabu. Hari Rabu, newsnya hari Rabu itu apa? Nah ya. Wush, astaga. Nih teman-teman, hari Rabu besok kita ada news di jam 7.30 ya, di sesi New York. Ini newsnya penting ya. Satu, core PPI, yang kedua core retail sales, yang keempat Empire State, yang kelima PPI MM, yang keenam retail sales. Nah, news ini sangat berpengaruh ke market ya, teman-teman ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman entry-nya setelah news saja, oke? Jika di sesi Asia dan sesi London tidak ada konfirmasi, teman-teman bisa menunggu price setelah news saja untuk mencari aman. Karena kalau entry sebelum news itu high risk, resikonya sangat tinggi, teman-teman. Oke, jadi kita besok bukan hanya fokus di analisa teknikal, tapi kita juga fokus di fundamental, teman-teman. Caranya teman-teman untuk melihat news, ketik Forex Factory ya. Nah, biasanya ini tidak bisa diakses ya, karena nggak semua bisa diakses. Kalau pengen mengakses, saya selalu menggunakan VPN ya. Ini VPN saya ya. Kalau di HP teman-teman gunakan VPN apa aja bisa, lalu ketik Forex Factory di Google.
Nah, seperti itu kira-kira untuk hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman.